dia itu awalnya adalah seorang penjagal daging. Nah, si Alfi ini ke dapur, dia ambil pisau. Mutilasi cuma 2 jam doang. Nah, di situ dia sebar-sebarin tuh potongan-potongannya. Habis itu warga juga nemuin kayak tiba-tiba dia nemuin ada kaki. Dan lo mau tahu gimana caranya si Alfi bisa ke rumah kosong ini? Itu dia pinter banget coy, ngalahin Tom Cruise. Apa enggak? Sama aja kali ya? Tom Cruise ya. Tunggu tuh. Pas disamperin itu si Alfinya ada di Ada. ini. Iya, di dalam. Ya dia didobrak, pintunya didobrak, terus Alfinya juga berasa kayak gak ada apa-apa. Iya, dia santai aja ngecil gitu. Gua mau sulap, Jos. Sulap apa tuh? Lihat ya. Ah. Selamat datang di podcast Kampus After Hours, tempat di mana kita ngobrol real tanpa jaim, yang kayaknya bermanfaat ya. Jadi ambil posisi paling nyaman lu karena kita bakal mulai sekarang. Oke, kali ini di podcast kami ini, sekarang kita nggak sendirian nih. Ada 2 orang teman kami nih. Silakan perkenalan diri. Halo, gue Jenny. Halo, gue Thalia. Halo guys, terima kasih ya udah datang ke tempat kami. Ya, sama-sama. Oke. Hari ini mendung ya, Jos? Ya mendung banget tuh. Karena hari ini mendung, kita mau bahas topik apa nih? Kita mau bahas topik apa, guys? Mutilasi. Mutilasi gak sih? Mutilasi ya. Oke. Benar guys, kita mau mutilasi nih. Mutilasi. Mau bahas topik mutilasi. Topiknya mutilasi. Iya, sorry. Mutilasi siapa nu? Nggak ada sebenarnya. Dulu. Sorry. Hah? Kok gua? Ya lanjut. Oke. Ceritanya gimana sih? Bisa sampai ke mutilasi ini? Jadi awalnya ini terjadi kasus mutilasi ini ke pasangan di Mojokerto ya. Oke. Jadi ada pelakunya ini namanya Alfi Maulana. Nah, dia itu awalnya adalah seorang penjagal daging. Kemudian dia tuh alihkan pekerjaan dia jadi driver ojol. Jadi dia tuh sering pulang malam dengan terorderan segala macam gitu kan. Terus sedangkan si Tiara Angelina Saraswati ini ya, tuh dia adalah seorang mahasiswi gitu kan. Tunggu. Jadi si Alfi ini tadinya pekerjaannya jagal daging. Iya. Iya. Dan dia tuh jagal daging kan paling pas hari-hari kurban aja kali ya. Iya. Nah, makanya dia pindah profesi nih jadi ojol. Oke. Terus ini gue juga menemukan kalau dalam kronologinya, kalau Alfi ini punya problem moral dan psikologis. Nah, kronologinya gimana sih? Kenapa si Alfi ini bisa sampai lakuin mutilasi? Nah, iya. Oke, jadi si Tiara sama Alfi ini sebenarnya pacarnya tuh udah 5 tahun ya. Dan Alfi ini merupakan Alfi sama Tiara ini tuh lulusan dari kampus yang sama. Mereka cuma beda jurusan doang. Dan juga Alfi Tiara ini tinggal bareng di kos. Dan semenjak si Tiara ini lulus, dia tuh jadi jarang ngehubungin orang tuanya yang di kampung gitu. Dia jarang pulang kampung lah istilahnya. Terus orang-orang di sekitar kos itu, tetangga-tetangga tuh pada ngira mereka tuh udah nikah siri. Karena Alfinya tuh ngeklaim dirinya tuh kayak gue udah nikah siri sama si Tiara gitu kan. Oh iya. Terus mungkin biar nggak di kagak digerebek gitu Karena kan. emang dia satu kos kan. Iya, makanya. Nah, terus Pak RT ini mau sering lihat Alfi kan, dia bilang sih Alfi ini tipenya tuh pendiam. Maksudnya kalau ketemuan paling Alfi cuma bilang kayak monggo Pak gitu kan. Nah, terus ada juga Indah, tetangga kamarnya juga suka dengerin mereka tuh bertengkar gitu. Diawali dengan suara ketukan pintu yang dimana si Alfi ini baru pulang tengah malam gitu lah. Oh, karena dia ojek jadi. Iya. Terus katanya ini karena hubungan mereka udah 5 tahun ya, mereka juga sering kayak konflik gitu, juga sering berantem. Terus katanya Tiara ini juga agak temperamental gitu. Ya itu, dia semena-mena gitu lah. Tiara tuh tipe cewek yang pengen di-provide gitu hidupnya sama cowok. Jadi kayak, lo harus bisa kasih gue ini, bisa kasih gue itu. Oh. Jadi Princess treatment. ya, jadi si Alfi ini kayak tertekan gitu loh. Oh iya. Jadi
Kayaknya itu awal mulanya juga konflik-konflik ini. Oh. Udah sering memendam gitu. Meledak lah ya di sini. Iya, Meledak. Jadi ceritanya gimana nih? Ya, jadi pada saat itu kan si Alfi katanya mau jemput adiknya gitu kan. Dia udah ngabarin nih ke si Tiara kalau gue bakal pulangnya tuh agak malam gitu. Terus ya udah dong, pas udah pulang si Tiara nih kayak marah gitu. Dia ngunciin lah si Alfi di luar hampir 1 jaman. Oke. Malam-malam tuh ya. Lama ya sampai 1 Iya, jaman ya. makanya. Kasian juga. Oh, 1 jam. Gua kira 1 jaman. Lama. Lama juga 1 jaman ya. Udah keburu jadi tengkorak. Sorry kepotong guys. Lanjut guys, lanjut. Nah iya, terus udah dong. Habis itu Tiara bukain lah tuh pintunya, tapi kayak dia nggak ngomong apa-apa. Oke. Kayak masih kesel lah, ala-ala cewek gitu masih kesel. Ngambek lah ya. Terus ya udah Tiara cabut ke kamarnya, mau tidur lah ya istilahnya gitu. Nah terus si Alfi ini kayak bukannya apa bersih-bersih habis beres-beres habis selesai ngojol gitu kan. Nah si Alfi ini ke dapur, dia ambil pisau kan. Waduh. Nah ya, dia ke Udah nih. dia ke kamarnya si Tiara, yang dimana posisi Tiara ini tuh lagi membelakang gitu sambil tiduran, jadi dia nggak tahu kalau si Alfi itu datang. Terus dia langsung sama tuh si Alfi digorok lehernya si Tiara tuh. Nah, terus Alfi ini langsung mikir kayak, duh gimana nih cara gue buat ngilangin buktinya biar nggak ketahuan kan, ya kali jasad segede itu mau gue apain gitu kan. Terus ya udah dong, dibanding si Alfi ini langsung main asal buang jasadnya aja dan terus nanti ketahuan, mending si Alfi mikir ya udahlah gue mutilasi aja. Apalagi kan dia suka motong-motong hewan ya, Iya. udah sikat aja langsung gitu. Aduh, sakit tuh. Udah pro player jagal. Iya, ini udah sakit nih. Ini orang mutilasi cuma 2 jam doang, saking pronya gitu. Aduh, jago. Jago banget. Jago banget dia. Dan dia motong nih pakai tiga alat ya, pisau daging, gunting dahan, dan juga palu. Oke. Terus ya udah, dan apa? Dia motongnya tuh di kamar mandi guys. Dan katanya organ-organ dalamnya itu langsung dibuang Iya ke flush toilet gitu, ya. flush toilet gitu. Itu jorok sih. sorry ya, Alfi ya. Sorry nih. Aduh. Terus ya udah dong, pas semuanya udah kepotong itu katanya hampir ratusan ya. potongannya. Katanya di sini dia 500 potong. Itu kayaknya jari-jarinya dibagi 3 juga. Iya. Itu gimana bisa sampai 500 tuh? Gue juga bingung. Oke, lanjut guys. Kalau gue pernah mutilasi mungkin gue ngerti. Gitu. Oke, lanjut guys. Terus ya udah dong, hasil potongannya itu semua si Alfi ini masukin ke tas merahnya gitu. Terus ya udah dong, dia apa pakai motor terus dia pergilah ke Pacat gitu kan. Oke. Terus ya udah, nah di situ dia sebar-sebarin tuh potongan-potongannya kayak 50 meter, 100 meter gitu. Oke. Dia bilang dia buang itu tuh kayak dia lagi buang sampah gitu. Iya. Sambil naik motor Santai aja kayak buang. Jadi disebarnya tuh kayak ngacak aja gitu. Iya, random aja. Random aja. per 100 meter per 50 meter dia buang. Hmm. Nah ya, dan habis itu si warga tuh mulai Eits, sebentar ya. apa nih? apaan tuh? Gua mau sulap Jos. Sulap apa tuh? Lihat ya. Ah, Gini tuh kebanyakan. sorry ya. Kalian tahu gak ini apa guys? Apa tuh? Apaan tuh? Ini Good Day Mochaccino. Ini buat menemani teman minum kalian ya. Oke. Ini gue kasih ke kalian buat diminum nanti di rumah ya. Soalnya kalau di sini kita nggak boleh minum. Iya. Kita denda nanti. Silakan. Oke bang, thank you. Tapi taruh sini dulu ya. Soalnya cuma satu. Buat iklan. Mau iklan. Taruh sini dulu ya. Biasa kan anak kampus Iya. miskin. Dan cermat ya. Jatuh dulu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah iya, warga tuh nemuin kan kayak ini apaan sih, daging hewan atau daging apa gitu kan. Terus makin diburusikin lagi ke dalam, kayak kalau misalnya daging hewan kok kayak agak aneh gitu potongannya. Ya kan. Terus ada dong. Habis itu warga juga nemuin kayak tiba-tiba dia nemuin ada kaki, kayak Iya. bentuknya kayak kaki manusia, terus dia juga ya dia nemuin potongan-potongan jari tangan gitu. Lu bayangin Jess, lu lagi naik motor nih. Kaki. Kalau enggak lagi mau buang sampah kan? Iya. Gua buka tempat sampahnya. Iya. Lah kaki. Ada kaki. Lanjut, guys. Itu geli-geli gitu sih. Aduh. Ya,
kayak di situ potong-potongannya juga udah mencapai ratusan, dan dengar-dengar sih dia sempat kubur juga nih di rumah kosong di depan atau di sampingnya gitu. Nah dia mikir kalau misalnya gua kubur nih nggak bakal ketahuan kan. Iya. Terus udah, karena rumah kosong itu emang nggak pernah didatangin siapapun. Namun si Alfi ini kayak berubah pikiran gitu, karena dia kayak ketakutan gitu lah, takut ketahuan. Terus dia bilang sama Alfi, ya udahlah gua ambil lagi gitu kan. Dan lo mau tahu gimana caranya si Alfi bisa ke rumah kosong ini? Itu dia pinter banget coy, ngalahin Tom Cruise. Apa enggak? Sama aja kali ya. Tom Cruise ya. Dia nggak lewat gang sempit guys, tapi dia tuh ngelompat dari lantai 2 kosnya karena jaraknya tuh nggak nyampe 1 meter. Jadi dia lompat ke Iya. rumah kosong itu. Ya udah terus. Lompat. Parkur jir. Gitu loh. Niat emang. Niat, iya emang niat. Enggak sih Dia bukan niat pas- sih, emang terpaksa. Kayak pas dia mau balik ambil itu tulang, itu BTW tulang bagian punggung belakang. Ini tulang belakang ini loh. Tulang punggung itu jatuh. Jadi ya gitu. Iya, kejatuhan gitu ya. Jadi ya intinya dia nyebarin apa? Mutilasi-mutilasi itu tuh di 3 lokasi yang berbeda-beda. Nah, habis itu polisi tuh ngegerebek rumah si Alfi. Kenapa? Karena kan tadi udah ditemuin nih jari-jari segala macem. Nah, habis dicari tahu warga telepon ke polisi, ternyata itu ada sidik jari si Tiara itu. Oh. Iya, jadilah satu hari setelah warga lapor itu langsung disamperin si Alfi ke rumahnya sama polisi. Tunggu tuh. Pas disamperin itu si Alfinya ada di Ada. ini. Iya, tidak. Ya, dia didobrak, pintunya didobrak, terus Alfinya juga berasa kayak gak ada apa-apa. Iya, dia santai aja ngecil gitu. Aneh gitu. Sakit. Emang sakit. Emang Iya. sakit. Itu sakit. Dan sidik jari itu bisa teridentifikasi kalau itu Tiara itu dari anjing pelacak juga. Oh. Jadi kayak anjing ngenalin ya baunya ya. Betul. Tuh, jadi motifnya si Alfi ini sebenarnya sama pacaran tuh hubungan mereka tuh nggak mulus, kayak banyak berantemnya gitu loh. Terus si Alfi ini juga ngaku kalau dia udah mendem marahnya itu udah lama, makanya waktu kejadian itu langsung meledak-meledak gitu, langsung terjadi lah itu. Tapi nggak cuma soal itu guys, si Alfi ini ngelakuin itu juga karena secara masalah ekonomi dan juga asmara kan. Itu si Tiara pengen di provide hidupnya. Oh, di kayak tadi ya, ini Iya, sih betul. business statement ya. Apalagi si Tiara ini juga kagak kerja, jadi yang kerja cuma si Alfi doang. Tapi banyak mau gitu. Jadinya gara-gara ini juga sebenarnya kita pikir tuh netizen pasti bakal marah lah ke si Iya. Alfi, tapi ternyata itu Si justru Tiara Tiaranya juga dihujat. iya banyak Iya. disalah-salahin Perkara dia. itu video TikToknya kan, si Tiara lagi bikin video TikTok nyerah selfie gitu sambil pamerin Samsung Z Fold-nya itu loh. Oh iya iya iya. Kayaknya gue tahu tuh. Ternyata itu Alfi. Iya, orang Iya. pikir oh mungkin omongnya si Alfi itu benar, tapi ya kita kan nggak tahu lagi karena si korban juga udah nggak ada kan, gimana Iya. kita mau tahu aslinya tuh gimana sih Iya. gitu. Gak bisa lah ya kalau orang juga udah nggak ada. Iya. Semoga beristirahat dengan tenang. Iya. Iya. Nah, terus Kita masuk kemana lagi nih, Jos? setelah Tadi kan kita udah ke reaksi publik. iya. Selanjutnya tadi gue masih nggak ngerti nih. Setelah penangkapannya si Alfi itu gimana deh sekarang jadinya? Jadi si Alfi itu habis ditangkap, dia ya itu tadi dia kayak nggak berasa terjadi apa-apa, tapi akhirnya dia ngaku juga kalau dia yang ngelakuin itu karena sebabnya apa dia udah kasih tahu. Akhirnya polisi itu kasih hukuman Mati katanya. mati dan dia dipenjara selama 20 tahun. Berarti dia dihukum dulu. Dihukum mati ya. Dihukum mati maksudnya itu di penjara seumur hidup dia gitu. Oh, di penjara seumur hidup. Iya. Oh, ya 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 ya. Terus juga gue nemuin nih berdasarkan statistik kasus pembunuhan itu kasus pembunuhan Mutilasi. itu terjadi setiap gue jadi salah baca. Lu salah baca ya? Salah baca ya? Ini terjadi itu berdasarkan periode tahun 1965 sampai 2024 itu banyak banget yang ada 27 kejadian dari kasus mutilasi kenalan sama atau teman sama pasangan atau pacar. Itu Oke. itu totalnya ada
berapa tuh? 54. Banyak amat, 54. Banyak. Iya. Total semuanya ada 207 kasus. Berapa banyak potongan itu, Jas? Coba. Kalau di Kenapa yang di mention potongannya gitu loh. sorry ya. Jadi karena itu sih kita tahu kan kayak banyak kasus-kasus ini kejadian juga karena banyak yang komunikasi ini nggak baik ya. Kalau ada masalah nggak langsung diselesain. Kebanyakan ego ini. Iya. Kalau ada masalah disimpan sendiri lama-lama. Gengsi sih juga sebenarnya ini. Dan dari sisi contohnya si Alfi ini dia mendem terus gitu. Iya. Ya, mau Komunikasiin diomongin gitu. Kayak kalau dia misalkan dia minta putus aja gitu, Iya. putus dari Dia nggak mau putus. Iya. Ya karena itu sih. Mungkin karena emang masih suka. temperamen kayak susah nanti sih. Iya. Nanti gak sih toxic itu kadang kayak seru gitu gak sih, challenging gitu. Iya, Gitu. asik gak sih toxic itu? Asik kan, Iya. menantang gitu ya. Menantang nih, lu bonyok nih gua, Bonyok. gitu kan? Tapi seru. Ah. Agak ngeri ya guys. Sorry sensor aja ya itu. Jos sensor Jos. Gue yang sensor ya. Iya. Hasil. Nah, dari semua cerita yang tadi udah kita bahas nih dan dengar, gimana pendapat kalian tentang kasus tersebut? Kita mulai dari satu-satu dulu kali ya. Dari Jos dulu deh. Gimana Jos? Kalau dari gua ya, ini sebenarnya gue berada di pihak yang netral sebenarnya. Oke. Karena dari kedua belah pihak itu mengalami miskomunikasi. Ya. Dari cowoknya yang udah merasa tertekan banget masalah pekerjaan, masalah pacarnya, tapi nggak pernah ngomong ke ceweknya juga. Sedangkan ceweknya juga kayak nggak pengennya diperhatiin, tapi ya gitulah ya pokoknya Ya. ada masalah lah ya. Intinya nih jadi kayak bom waktu lah ya. Iya, soalnya kedua belah pihak nggak mau ngomong sama sekali. Akhirnya juga si Alfinya meledak. Udah. Langsung Kalau dari Jenny deh gimana? Menurut gue cukup serem ya. Ya. Karena gara-gara masalah adanya miskomunikasi juga sampai terjadi hal-hal seperti ini kan cukup gimana gitu. Apalagi pokoknya komunikasinya saat itu bukan pilihan tapi kayak kebutuhan. Kayak lo harus ngomong apa yang lo rasain gitu loh. Dan konflik itu harus, kalau lo punya masalah sama pasangan lo, apapun itu, sekecil apapun itu, cobalah untuk omongin gitu baik-baik. Iya. Maksudnya kalau misalnya pasangan lo ngomong, lo jangan langsung ngejudge, pokoknya dengerin aja dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya lo merasa hubungannya udah banyak rasa sakit daripada bahagia, kayak ya relakan aja, let it go. Oke. Kalau dari Talia? Mirip-mirip sih, kayak maksudnya dalam hubungan itu kan perlu adanya pengertian antara dua pihak ya, bukan sendirian doang gitu. Jadi kayak dari pihak cowoknya mungkin susah untuk mengutarakan, susah untuk ngomongin ke ceweknya juga kurang mengerti gimana kondisi cowoknya, jadilah bisa kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya kalau dalam hubungan tuh harus terbuka-terbukanya aja lah, maksudnya dibicarakan kalau ada masalah apa dibicarain gitu sih. Ya. Kalau dari gua nih Jos, Ya. sebenarnya pasangan itu harusnya give and take ya. Betul banget. Asik, keren gak bahasa gua? Bahasa lu kamus besar Stefanus. Iya, oke lah. Jadi ya karena kan pacaran tuh berdua ya, Iya. nggak mungkin bertiga dong. Kalau bertiga, ya. Ya, harus berdua. Kalau yang satu memberi, yang satu menerima kan. Betul. Kalau yang menerima itu juga harus memberi gitu. Betul. Jadi give and take aja lah. Harus setara lah. Harus setara, iya. Nah, jadi konklusi dari kasus ini guys, kalau misalkan kalian ada di dalam suatu hubungan, jangan pernah lupa buat saling komunikasi dengan jelas gitu. Ya, Kalau ada betul, masalah betul. langsung dikasih tahu, langsung diselesaikan. Lebih baik saat itu langsung diselesain. Jadi biar kedepannya gak sampai terjadi hal-hal yang gak Ya, diinginkan. kayak kasus inilah ya, kayak meledak-meledak Ya, gitu. yang kalau itu jangan udah lah. tahu menyakitkan kalian, ya dilepaskan lah. Pokoknya Iya. sayangi diri kalian dulu. Lebih baik melepas daripada ditahan Iya. gitu. Jangan dipaksa terus. Iya, gitu itu kan. dia. Kasian. Iya. Jadi kita doakan ya Doakan aja semoga ya, korban guys. juga tenang di sana ya. Semoga juga nanti ke depannya udah nggak akan ada lagi kasus-kasus kayak gini ya. Amin. Semua keluarga ditabahkan. Iya. Ya. Udah mau jam 4 nih. Iya lagi, di jam 4.
Tadi mendung kan? Iya, tadi mendung. Wah terang banget sekarang nih, Iya, udah iya. mulai panas nih, hawa-hawa panas nih. Udah mulai Gerah, capek nggak gerah, sih? Udah gerah. mulai capek Capek, nggak capek. sih? Dari jam berapa kita? Tadi dari jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1. Bikin kayak ginian ribet juga ya. Iya, capek. Bercanda ya, Miss. Karena ini panas ya. Iya. Enak ya? Gute dong. Itu dia. Oke. Udah ya. Santai dulu ya, Gua mau guys. berusaha dulu. Ayo dong, let's go. Ikut dong. Dah.